Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Zahratul Kolbi, dosen dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Adapun latar belakang pendidikan saya yaitu S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dari Universitas Negeri Padang dan lulus pada tahun 2015. Dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini dari Universitas Negeri Jakarta dan lulus pada tahun 2017. Saya sudah menjadi dosen di Universitas Bengkulu sejak tahun 2019 dan mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah bermain dan permainan, mata kuliah kreativitas dan keberbakatan, media pembelajaran, parenting education anak usia dini, dan teknik penulisan karya ilmiah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam sertifikasi dosen tahun 2023 dalam bidang pengajaran. Dalam video pengajaran saya kali ini, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampu dalam semester ini, yaitu mata kuliah Parenting Education. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah Parenting Education anak usia dini. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang diambil oleh mahasiswa semester 6, di mana mata kuliah ini bobot SKS-nya ada 2 SKS dengan metodenya yaitu diskusi dan metode project based learning atau pembelajaran berbasis project, di mana nanti produk akhir mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu membuat atau merancang program parenting, ya, satu program parenting untuk bisa diterapkan di sekolah. Oke, dosen pengampu mata kuliah ini adalah saya sendiri, Zahratul Kalbi SPD MPD, dan CPMK mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu mengembangkan program parenting yang sesuai dengan kebutuhan abad 21. Nah, di sini ada 7 subcapaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mampu mengkaji konsep dasar parenting education, mampu menjelaskan hakikat tentang pola asuh dan pengasuhan positif, mampu menjelaskan tentang pola asuh lintas generasi, menjelaskan tentang pola asuh lintas budaya, menganalisis tentang parenting dalam pembelajaran, mampu mengidentifikasi program parenting yang ada di sekolah, dan yang terakhir adalah mengembangkan dan membuat rancangan program parenting di sekolah. Ya, di mana media yang digunakan di sini adalah e-learning unit, Zoom meeting, PowerPoint, gitu ya, WhatsApp group, Google Classroom, dan YouTube. Ya, di sini untuk kegiatan pembelajaran setiap pertemuan, di mana ada 16 kali pertemuan, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16, dan diajarkan secara luring maupun daring, di mana untuk ujian tengah semester dilaksanakan pada pertemuan ke-8, ujian akhir semester itu dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, semoga senantiasa Ananda sehat dan tetap semangat untuk melaksanakan perkuliahan kita pada pertemuan kedua pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, minggu kemarin kita sudah membahas terkait dengan konsep dasar parenting. Nah, pada minggu ini, pada pertemuan kedua ini, Ibu akan menjelaskan terkait dengan parenting education. Ya, dalam mata kuliah parenting education, yaitu materi kita adalah pengasuhan positif atau positive parenting.
Nah, sebelum Ibu masuk ke dalam pengasuhan positif atau positif parenting, terkait dengan materi yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan pertama minggu kemarin, apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah cukup dimengerti. Si Mei. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait dengan apa itu pengasuhan positif. Ya, nah dari sini ada tiga pengertian terkait dengan apa itu pengasuhan positif. Yang pertama adalah pengasuhan yang dilakukan berdasarkan kasih sayang, saling menghargai, terbangunnya hubungan yang hangat, bersahabat, dan ramah antara anak dan orang tua, serta menstimulasi tumbuh kembang anak agar optimal. Nah, yang kedua, pengasuhan yang menggunakan pendekatan dengan mengedepankan penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hak anak, mengedepankan kepentingan terbaik anak. Yang ketiga, upaya untuk memberikan lingkungan yang bersahabat dan ramah sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Jadi dari sini bisa kita simpulkan, bisa dilihat bahwa pengasuhan positif itu adalah bagaimana keluarga atau orang terdekat gitu ya menciptakan suatu lingkungan yang ramah untuk anak sehingga si anak ini bisa tumbuh dan kembang secara optimal. Nah, selanjutnya, nah ini ada salah satu mantan gubernur ya di Jakarta mengatakan bahwa dibandingkan dengan profesi-profesi lain, orang tua adalah profesi yang paling tidak tersiapkan. Nah, ini kata Bapak Anies Baswedan. Ada yang tahu kenapa? Karena tidak ada sekolah untuk orang tua, Bu. Oke, bagus sekali Anzani. Benar sekali ya. Jadi dibandingkan dengan profesi lain, orang tua adalah profesi yang paling tidak tersiapkan. Kenapa? Karena menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Tidak ada orang yang mengajarkan bagaimana menjadi orang tua secara terstruktur seperti Ananda yang akan menjadi guru PAUD nantinya kan harus ada sekolahnya nih 4 tahun seperti itu. Tapi untuk menjadi orang tua rata-rata orang si ayah dan si ibu gitu ya, atau orang tua itu belajar sendiri, otodidak gitu ya, atau nanya sini, belajar sendiri. Nah, makanya di sekolah itu disediakanlah lahan atau program parenting di mana orang tua di sana diberikan kesempatan untuk bertanya, sharing dengan ahlinya di sekolah seperti itu. Nah, pentingnya di sini kita membahas terkait dengan mata kuliah parenting education ini. Oke, selanjutnya lingkungan rumah. Nah, di mana dan siapa yang harus melakukan pengasuhan positif? Nah, ini yang pertama adalah lingkungan rumah, di mana terdiri dari ayah, ibu, kakak, nenek, kakek, om, tante, sepupu, dan asisten rumah tangga. Jadi intinya semua orang dewasa yang ada di rumah. Nah, mereka adalah orang-orang yang harus gitu ya, yang selalu ada untuk melakukan pengasuhan positif. Nah, ini lingkungan rumah itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah lingkungan sekolah. Nah, siapa saja yang berada di lingkungan sekolah? Yang pertama yaitu guru, kepala sekolah, administrator atau adminnya ya, dan warga sekolah lainnya atau misalkan penjaga kantin gitu ya, atau misalkan eh, satpamnya. Jadi semua orang yang berada di sekolah itu harus melakukan pengasuhan positif terhadap si anak gitu ya, terutama guru yang berada di dalam kelas seperti itu. Selanjutnya lingkungan masyarakat ya, yang ketiga. Nah, di sini siapa saja lingkungan masyarakat itu? Yang pertama adalah tetangga ya, orang yang terdekat gitu atau orang-orang yang tinggal di sekitar tempat tinggal. Jadi nggak bisa ya, nggak bisa cuek aja tetangga-tetangga. Jika melihat anak-anak misalkan berantem nih gitu atau ada hal cekcok. Nah, jangan dikatakan mentang-mentang itu bukan anak kita, itu kan bukan anak kita, biar aja, bukan seperti itu. Tapi harus peduli dan memberikan lingkungan yang ramah untuk anak-anak di sekitar tempat tinggal. Oke, selanjutnya, mengapa pengasuhan positif itu penting untuk anak? Nah, yang pertama itu meningkatkan kualitas interaksi anak dengan orang tua.
Nah, dengan adanya pengasuhan positif, anak itu senang mendengarkan apa yang disampaikan orang tua itu mudah menyampaikan informasi ataupun nasihat kepada anak. Yang kedua, mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Jika anak berada pada lingkungan positif, otomatis dia tumbuh kembangnya akan semakin optimal. Yang ketiga, mencegah perilaku-perilaku menyimpang, ya. Yang keempat, mendeteksi kelainan pada tumbuh kembang anak. Oke, selanjutnya, kapan pengasuhan dilakukan pada anak, ya? Jadi pengasuhan itu adalah amanah untuk orang tua sepanjang hidupnya. Artinya, pengasuhan dilakukan tanpa henti dari sejak anak dalam kandungan, usia dini, remaja, hingga dewasa. Oke, prinsip utama dalam pengasuhan positif, ya. Anak harus diperlakukan dengan yang pertama penuh penghargaan. Yang kedua bebas dari tindakan kekerasan. Jadi tidak ada mencubit, memukul, atau berkata-kata kasar, atau berkata yang negatif kepada anak gitu ya. Yang ketiga adalah cinta dan kasih sayang. Nah, ini yang harus anak diperlakukan ya dengan cara tiga ini. Itu adalah prinsip utama pengasuhan. Nah, yang kedua adalah menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Jadi misalkan ini ya, anak itu berada di lingkungan yang dia dibully terus nih di sekolahnya misalkan. Orang tua berhak memindahkan anaknya ke sekolah yang baru gitu. Kalau misalkan di sana memang gak bagus lagi nih, udah toksik banget ini lingkungannya, ya udah diganti gitu ya. Dipindahkan si anaknya. Jangan dibiarkan anaknya terus-terusan dibully. Bahkan sampai kemarin ada informasi bahwa si anak itu sampai bunuh diri karena dibully. Nah, jangan sampai hal seperti itu terjadi. Jadi orang tua itu harus benar-benar fokus memperhatikan perkembangan anak. Nah, ini apa yang harus dipahami oleh orang tua dalam proses pengasuhan positif. Jadi ada tiga hal ini ya, Ananda semua, tiga hal yang terpenting dalam proses pengasuhan positif dari orang tua ke anak. Yang pertama adalah tahap perkembangan anak. Tahap perkembangan anak, yang kedua komunikasi efektif, dan yang ketiga disiplin positif. Oke, tahapan perkembangan anak. Nah, tahap perkembangan anak, Ibu yakin Anda udah tahu ini semua. Jadi di sini Ibu ngambilnya gitu ya, salah satu pendapat ahli gitu ya, ada 4 tahapan perkembangan anak. Yang pertama tahapan sensori, ya, dari 0 sampai 2 tahun, di mana anak usia 0 sampai 2 tahun ini suka dengan sesuatu yang dipegang atau diraba gitu ya, dicium, diraba, dipegang, apapun yang di sekitarnya dia pegang. Dengan cara seperti itu dia belajar, dia mendapatkan pengetahuan dan berkembanglah kognitif anak dengan dia meraba dan memegang gitu ya. Terus yang kedua tahapan bahasa, usia 2 sampai 7 tahun. Dengan dia sering berbicara, orang tua sering mengajak anak komunikasi, itu berkembang kemampuan kognitif. Selanjutnya tahapan logika, 7 sampai 11 tahun. Di sini si anak udah mulai bisa berpikir nih. Dia udah abstrak pemikirannya, dia udah mampu berpikir kritis gitu ya. Bahkan banyak pertanyaan-pertanyaan di usia ini kadang orang tua kewalahan. Makanya hati-hati orang tua, jika ada pertanyaan-pertanyaan itu semuanya kalau bisa dijawab gitu ya. Makanya orang tua harus cerdas. Oke, selanjutnya tahapan interaksi, usia 12 tahun ke atas. Nah, di sini anak sudah mulai tertarik untuk berinteraksi dengan teman-temannya atau dengan orang lain, orang dewasa, atau misalkan dengan lawan jenisnya seperti itu. Jadi di sini sudah masuk ke tahapan anak mulai bersosialisasi seperti itu. Nah, ini harus dipahami oleh orang tua, tahapan perkembangan anak. Nah, mengapa orang tua harus memahami tahapan perkembangan anak? Yang pertama, melakukan deteksi tumbuh kembang anak yang menyimpang. Jadi misalkan ada sesuatu hal ini yang tidak sesuai gitu ya dengan kaidah perkembangan atau seperti tidak sesuai dengan proses tumbuh kembang anak. Nah, karena orang tua udah dari awal mendeteksi, nah makanya misalkan bahasanya dia terlambat nih ngomong gitu ya. Di usia 2 tahun kok nggak lancar. Nah, bisa ke ahlinya, bisa ke dokter anak dan lain-lain. Yang kedua, melakukan deteksi perilaku yang menyimpang. Misalkan si anak ini dari kecil sudah suka nih ngambil barang orang gitu ya. Jadi kenapa ini? Nah, makanya diberikan treatment gitu ya atau pembelajaran atau seperti informasi ke anak kalau misalkan orang tua sudah tidak sanggup pergi ke ahlinya untuk minta bantuan bagaimana memperbaiki perilaku anak yang menyimpang tersebut.
Oke, selanjutnya adalah komunikasi efektif. Ya, komunikasi efektif itu adalah komunikasi berlangsung efektif ketika orang tua memberikan arahan kepada anak dan anak menyampaikan gagasannya dalam suasana yang nyaman dan saling memahami. Jadi bukan hanya orang tua gitu ya terkesan otoriter yang mengatakan menyampaikan semua arahan nasihat kepada anak, tapi tidak memberikan kesempatan anak untuk menyampaikan gagasannya atau menyampaikan apa yang ada di pikiran anak gitu ya. Tetapi saling komunikasi, orang tua bertanya misalkan apa yang terjadi di sekolah hari ini, Nak? Bagaimana suasana hatimu hari ini? Bagaimana perasaanmu hari ini? Seperti itu. Jadi jangan semata-mata nilainya berapa, pulang dari sekolah tiba-tiba kamu nilainya berapa? Di sekolah tadi eh, kamu juara berapa? Misalkan seperti itu kalau setelah nerima rapor gitu ya. Atau misalkan dengan suasana yang tegang. Nah, memang kalau komunikasi efektif itu adalah diciptakanlah lingkungan atau suasana yang nyaman antara orang tua dan anak agar saling memahami antara lain. Oke, selanjutnya keterampilan utama yang harus dikuasai oleh orang tua agar komunikasi berjalan efektif gitu ya. Yang pertama mendengar aktif. Nah, terkadang orang tua gitu ya, anaknya ngomong, orang tua sibuk dengan gadgetnya, lihat HP, ya, lihat HP terus anaknya, iya, 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 gitu, asal iya, iya aja. Padahal dia nggak dengerin nih anaknya, gitu ya. Jadi yang pertama itu harus penuh dengan perhatian. Kalau anak lagi ngomong, anak lagi cerita, orang tua tuh lihat matanya, lihat berhadapan, lihat apa ekspresi anak bagaimana, kondisi anak bagaimana. Yang kedua, ada namanya gumaman empati. Oh iya ya, Nak. Oh begitu. Terus gimana? Lalu apa yang kamu lakukan? Jadi semacam ada respon dari apa yang diceritakan oleh anak. Yang ketiga, gunakan kata-kata motivasi seperti, ayo coba lagi, bagus, kamu udah bisa, tapi ini yang sebelah sini belum, gitu ya. Atau mari kita lakukan sama-sama, mari kita bereskan mainannya sama-sama, begitu. Lalu merespon dengan bahasa tubuh. Misalkan anak nangis, dipegang pundaknya, dipeluk, ditanya kenapa, ada masalah apa, begitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua, menyampaikan pesan singkat, padat, dan jelas dimengerti anak. Kadang kan orang tua gitu ya, nyerocos aja ngomong. Apa tuh kayak eh, senangnya lepaskan emosinya aja, tapi dia nggak tahu apa pesan yang disampaikan ke anak gitu ya. Seharusnya itu memang pesannya itu singkat apa yang ingin kita sampaikan. Nah, bangunnya lebih pagi ya. Nah, jadi apa yang kita mau itu yang disampaikan gitu ya. Jangan apa banyak banget pembukaan penutupnya sehingga anak nggak dapat nih apa nasihatnya dari orang tua. Oke, yang ketiga memberikan umpan balik. Misalkan si anak bertanya, kita menjawab. Atau misalkan si anak ada masalah apa, kita berikan nasihat begitu. Ya, baik. Nah, ini gaya populer komunikasi yang menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, ini contoh-contoh ya, beberapa contoh gaya komunikasi yang nggak baik gitu ya, atau yang negatif gitu ya. Yang pertama itu memerintah. Contohnya orang tua mengatakan seperti ini, cepetan gitu aja lama banget sih gitu. Kan anak jadi nggak nyaman. Terus yang kedua menyalahkan. Tuh kan, mama bilang juga apa, udah dibilangin dari tadi, bla 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 gitu ya. Terus yang ketiga meremehkan. Masa gitu aja nggak bisa sih? Padahal kita di umurnya dia belum tahu bisa loh gitu ya. Tapi orang tua kadang merasa karena dia udah dewasa, saya mampu, harusnya kamu mampu nih gitu. Jadi hati-hati dalam kata-kata meremehkan ini. Terus yang keempat membandingkan. Kenapa sih kamu nggak bisa kayak kakakmu? Kakakmu itu bisa kok nyanyi, bisa kok nilainya juara, dia bisa juara satu, kamu kok enggak sih? Nah, padahal setiap anak itu berbeda-beda gitu ya, biarpun saudara kandung. Terus melabeli, kamu penakut amat sih dek, terus mengancam. Kalau mainannya nggak diberesin, awas ya, besok nggak dibelikan lagi mainan. Nah, si anak lama-lama diancam-ancam terus, tapi mainan tetap dibelikan. Akhirnya, ya mau diancam pun saya tetap dikasih kok, gitu ya. Jadi jangan sampai hal ini terjadi, gitu ya. Terus menyudutkan. Makanya, kamu tuh udah dibilangin, gitu ya. Terus menyindir. Misalkan anak udah mulai mau nih bersihkan tempat tidur, terus orang tua entah apa gitu ya, kesambar petir atau apa, aduh tumben banget sih kamu bersihkan tempat tidur. Padahal anaknya udah mau gitu ya udah udah mulai mau untuk bersihkan tempat tidur tapi disindir. Nah, ini hati-hati ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh komunikasi efektif dan tidak efektif. Jadi kita akan bedakan gitu ya.
antara komunikasi efektif dan tidak efektif. Refleksi pengalaman, kalau yang efektifnya gitu ya. Misalkan anak mecahin kaca nih gitu. Terus ibu bilang, ibu juga pernah mecahin gelas, kaget banget. Akhirnya ibu selalu berhati-hati membawanya. Jadi dia belajar, bukan dengan cara, makanya jangan main-main sambil bawa itu gitu ya. Jadi lebih kena sehat gitu ya, bukan refleksi pengalaman. Terus yang kedua, menyatakan observasi. Misalkan dia lagi makan, terus ibu lihat makanan kamu masih agak banyak nih, ini mau dihabiskan atau tidak gitu. Tapi kalau kalau tidak efektif itu lebih bersikap interogasi gitu ya. Kok makannya nggak dihabiskan sih? Kamu udah kenyang, kamu nggak suka, makan mama nggak enak gitu, misalnya seperti itu gitu ya. Terus menunjukkan empati. Ngantuk rasanya habis main di luar nak. Terus capek ya gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak efektif itu menolak atau mengalihkan perasaan. Masa sih kamu capek? Udah seharian kamu main gak ada capek-capeknya, biasanya kok kali ini capek sih gitu. Jadi kayak meremehkan tadi gitu ya. Terus yang efektif lagi pilihan. Jadi kita berikan pilihan kepada anak ketika membacakan buku cerita. Nah, kamu mau ibu bacakan cerita mengenai binatang tentang ayam apa sapi, tentang kambing atau kura-kura misalkan. Bukan semata-mata pokoknya ibu hari ini udah ada deadline nih, udah ada konsep ini hari ini adalah tentang sapi. Kamu mau dengar apa enggak? Pokoknya hari ini cerita ibu tentang sapi gitu. Padahal orang tuanya taunya ceritanya sapi aja gitu ya. Karena nggak kreatif tadi. Gitu. Jadi jangan sampai terjadi. Oke, ini contoh ucapan membahagiakan ya, yang jarang orang tua mengucapkan. Padahal dalam hatinya ada nih, tapi kayak berat banget di mulut gitu ya. Makanya orang tua apa mungkin di sekolah gitu ya, ketika Anda jadi guru nanti disampaikan ke orang tua, Bu, ini nggak apa-apa disampaikan ke anak gitu ya. Ini di rumah sering-sering diucapkan nggak ada ruginya loh. Contohnya, ibu dan ayah menyayangi kamu, ibu kangen sama kamu. Bagaimana harimu sekarang? Coba ceritakan sama ayah dan ibu. Terima kasih ya kakak atau adik sudah membantu ayah dan ibu. Terus yang selanjutnya, coba cerita dulu kok wajahnya begitu. Terus dia cerita, oh begitu, ya udah begini saja. Nah, jadi semacam ada respon. Terus misalkan dia biarpun nggak juara gitu ya, tapi dia naik kelas misalkan naik kelas ya. Selamat ya, ayah dan ibu bangga dengan usahamu. Atau dia lomba mewarnai nggak juara gitu ya. Selamat ya, itu nggak apa-apa diucapkan gitu ya. Terus yang selanjutnya, kalau misalkan orang tua salah, ini malas banget minta maaf ke anak ya. Jadi, nah ini seharusnya tetap diucapkan seperti maafkan ayah ibu ya nak, karena melakukan sesuatu yang salah. Maafkan ayah ibu ya nak, karena tadi marah-marah. Ibu emosi, ibu besok nggak akan ulang lagi gitu. Terus, misalkan mau minta tolong ke anak gitu ya. Boleh tolong ibu dan ayah melakukan ini nak. Boleh bantu ibu untuk merapikan tempat tidurmu gitu ya. Terus selanjutnya, kakak adik adalah hadiah terindah dari Tuhan untuk ayah dan ibu, gitu ya. Jadi sampaikan bahwa mereka itu adalah anugerah untuk ayah dan ibu. Terus ayah dan ibu akan ada selalu untuk kamu kapanpun dibutuhkan. Jadi ini harus diterapkan ke anak. Jangan sampai si anak mencari orang lain tempat yang nyaman untuk menceritakan sesuatu. Padahal itu urgent loh, bahaya kalau diceritakan ke sembarangan orang gitu ya. Tapi kalau orang tua sudah nyaman, si anak bercerita, semuanya akan diceritakan. Itu baik buruk, biarpun dia mencuri, tapi ceritakan ke ayah ibu. Gak apa, kalau kamu ngambil barang orang, ya sudah silahkan ceritakan ke ibu. Kamu mau bersikap positif, mau bersikap negatif, ceritakan semuanya ke ayah ibu. Nanti tinggal kita kasih nasihat. Oke, yang ketiga ya, ini adalah disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Yaitu pembentukan kebiasaan dan tingkah laku anak yang positif dengan kasih sayang tanpa kekerasan, tanpa ancaman, tanpa hukuman, sehingga anak dapat tumbuh menjadi makhluk sosial dan tumbuh berkembang dengan optimal. Jadi disiplin positif itu bukan anak diikat, dimarah-marahi, dikurung di dalam ruangan yang gelap, bukan seperti itu gitu ya. Tapi tanpa adanya kekerasan dan ancaman tadi. Nah, dengan cara seperti apa gitu ya. Nah, tujuan disiplin positif ini adalah yang pertama, mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Yang kedua, membuat anak dapat bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya, serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki tingkah laku sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Oke, nah ini contohnya ya, ini contoh disiplin positif.
Disiplin positif membuat anak mengerti bahwa ketika ia merapikan kamar tidurnya, ia akan merasa nyaman, bukan karena akan dihukum oleh orang tua atau mamanya jika tidak melakukannya, atau hanya karena ingin mendapatkan pujian dan hadiah. Tapi tujuannya dia merapikan kamar itu adalah agar dia merasa nyaman. Jadi kita sampaikan, kamu silahkan bersihkan kamarmu agar kamarmu rapi dan nyaman, kamu tidurnya enak gitu. Jangan karena eh, apa misalkan ini mama nggak suka kamu nggak rapi begini. Nah, mama nggak suka kalau kamu seperti ini, kamu tidurnya di luar, jangan di kamar, misalkan seperti itu gitu ya. Jadi disampaikanlah bahwa ketika bersih itu nyaman, ketika nggak bersih kamu nggak akan nyaman tidurnya. Nah, itu bedanya disiplin positif dan tidak. Oke, Oke, merasa cukup materi kita pada hari ini. Nah, ini tugas ya, tugas untuk minggu depan. Jadi ini pada pertemuan kedua ini, untuk pertemuan ketiga minggu depan, silahkan dicatat tugasnya ya atau di screenshot silahkan. Ini yang pertama adalah satu aja tugasnya mencari artikel dalam jurnal nasional maupun jurnal internasional terkait dengan pengasuhan positif atau positive parenting. Jadi terkait dengan materi yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian Anda analisis dengan metode DIAR ya. Jadi metode DIAR itu deskripsikan dulu apa hasil, misalkan Anda dapat satu jurnal, dideskripsikan jurnalnya, apa isi dari jurnalnya, diinterpretasi atau diberikan apa pendapatnya gitu ya, apa tanggapan terhadap artikel tersebut, dievaluasi apakah ada kekurangannya atau kelebihannya, lalu direkomendasikan. Oke, kalau metode DIAR udah tahu ya, seperti yang kita lakukan sebelumnya gitu ya. Oke, nah cukup ya untuk materi kita pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Silahkan terkait dengan materi yang sudah Ibu sampaikan. Izin bertanya, Bu. Oke, Sandra, silahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandra Fenty. Izin bertanya, Bu, pengasuhan yang positif itu kan memberikan lingkungan yang bersahabat dan ramah, sehingga anak itu dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, bagaimana Bu jika anak itu hanya distimulasi di lingkungan sekolah saja, sedangkan di rumah anak itu tidak mendapatkan pengasuhan dari orang tua karena orang tuanya itu sibuk bekerja? Terima kasih, Bu. Baik, bagus sekali ya. Terima kasih Sandra Fenty. Pertanyaannya bagus sekali. Nah, ini ya, makanya tadi di awal gitu ya Ibu sampaikan betapa pentingnya tiga lingkungan ini ya, ini yang dipertanyakan Sandra ya, gimana ya, gimana kalau misalkan yang memberikan lingkungan positif itu hanya gurunya, sementara orang tuanya nggak ada nih, karena sibuk bekerja gitu ya. Nah, kan yang bertanggung jawab itu bukan hanya ibu dan ayah ya. Kalau misalkan dia punya kakak, berarti kakak bisa memberikan pengasuhan positif. Atau ada nenek kakeknya, atau ada om tantenya. Gitu. Tapi misalkan si anak ini hanya tinggal dengan orang tua, dan orang tuanya sibuk bekerja. Nah, makanya orang tua itu ketika ingin memiliki sebuah keluarga atau punya anak, itu kan harus ada komitmen gitu ya, siap untuk mendidik ya, memberikan pembelajaran kepada anak gitu ya, siap menjadi orang tua intinya. Misalkan orang tua kerja nih dari jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 8 malam nih gitu. Kan ada waktu tuh sebelum jam 8, sebelum jam 8 pagi atau setelah dia pulang. Ketika pulang, luangkanlah waktu walaupun satu menit gitu ya, atau satu jam gitu ya dengan anak atau setengah jam. Kesempatan di sana untuk berkomunikasi, memberikan informasi atau bercerita atau mendengarkan keluh kesah anak gitu ya. Gak mungkin gak ada waktu ketemu gitu ya. Jadi nggak mungkin orang tua rasanya nggak ada kesempatan untuk berbicara dengan anak. Makanya orang tua secapek-capeknya ya tetap harus ada waktu untuk anak. Jangan sampai di rumah udah capek marah-marah gitu, nggak ada kesempatan lagi nih anak bercerita. Kan kalau misalkan udah punya anak berarti siap gitu ya untuk mendidik anak menjadi lebih baik. Oke, gimana Sandra? Oke, apakah ada pertanyaan lain? Oke, jika tidak ada, berarti Ibu rasa cukup ya untuk pertemuan kita pada hari ini ya terkait dengan pengasuhan positif. Kita ketemu lagi dalam minggu depan pada pertemuan ketiga. Jangan lupa tugasnya. Semoga Anda semua sehat dan bisa hadir semua, tetap bersemangat mengikuti perkuliahan Ibu. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian.
Marilah kita tutup perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan bacakan hamdalah. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.